Aku nggak mau buang waktu aku lebih lama lagi buat ngurusin cowok yang nggak berguna kayak kamu. Dan cowok seperti kamu tuh sudah tidak pantas dipertahanin, Mas. Nah, Gak pantas ya. yang pantas mendapatkan hadiah itu saya, Mas. Kamu belum tahu sama saya ya? Saya ini adalah anak orang kaya. Siapa sih yang gak kenal sama Anggaris di sini? Anak orang kaya. Dan kamu, Mas, kalau kamu udah putus sama dia, gak usah dikejar-kejar. Aku kan bangun udah tadi, Bu. Iya Pak, udah tadi. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu, dadakan nyuruh Bang Gun kesini. Soalnya saya mau nanya-nanya masalah dia sama Bang Gun. Bu Dia di kantor gimana, Bang Gun? Ya alhamdulillah Bu Dia lebih baik kok Pak dari sebelumnya, dan sekarang kantor kita juga lebih meningkat dari tahun kemarin. Oh ya udah, alhamdulillah, berarti saya agak sia-sia memperkerjakan di kantor ayah saya di sana ya, Bang Gun. Untuk masalah ini Bu Dia tetap gak tahu kan kalau saya yang ada di balik itu semua? Enggak kok Pak, nggak tahu Bu Dia. Oh iya Pak, maaf ya Pak sebelumnya ini saya mau iya, tanya Bang Gun. ke Pak Abil, kok akhir-akhir ini Bu Dia dijemput seseorang ya Pak? Apa itu suran Pak Abil atau siapa sopir pribadi Bu Dia? Gak tahu ya, Bu, cuma yang saya tahu sekarang kayaknya dia sudah punya sopir. Masalah siapa itu saya juga gak tahu. Emang ya mungkin sopirnya, Bu. Emang setiap hari apa dia jemput? Setiap hari Pak, soalnya ya diantar dan dijemput sama seseorang itu Pak. Ya mungkin itu sopirnya atau ya kerja sama dia juga. Kita positive thinking aja, Bu, kalau gitu. Ya yang saya cuma mau nanya masalah itu ya kalau emang kantor cabang ayah saya sudah semakin membaik ya gak masalah. Berarti saya gak salah minta Bu Anggun nyuruh bekerjakan dia di situ. Untuk masalah ini kan masih belum tahu ya, Bu Dia, masalah saya yang di belakang. Ya alhamdulillah kalau gitu. Saya cuma minta tolong sama Bang Gun, jangan sampai Bu Dia tahu ya kalau saya yang ada di belakang, dan Bu Dia kan juga agak tahu kalau pemilik perusahaan itu kan ayah saya. Oh iya Pak Abil nggak diituin aja, dibuntutin aja Bu Dia. Ya nggak usah, Bu, lagian kita sudah sama-sama dewasa dan kita sudah berkomitmen untuk kedepannya ya emang lebih baik lagi. Kalau gitu itu ada bingkisan dari kantor saya buat Bu Anggun, cuma ini masih dipersiapkan kayaknya sama Mang Jingho. Tapi saya nggak apa-apa kan berangkat duluan, saya soalnya mau ke bank ini masih, Bu. Ya udah, Tapi Pak, nggak apa-apa, Pak. oh ya, Bu Anggun nunggu Mang Jingho aja ya. Habis ini kalau sudah bingkisnya dikasih ya, kalau Bu Anggun mau pergi ya silahkan. Iya. Ya udah, ini masih ada di belakang kayaknya. Saya berangkat. Makasih ya Pak sebelumnya Pak. Iya gak apa-apa, Bu Anggun. Ini kan juga berkat Bu Anggun, jadi ya rencana saya kan berjalan dengan lancar seperti ini ya, Bu. Oh iya Pak, kalau masih lama saya mau ngurus keuangan di kantor. Oh, Bu Anggun lagi ada acara? Enggak, cuma ini habis ini Mang Yoko keluar kok. Dia masih nyiapin. Kalau gitu saya berangkat duluan ya, gak apa-apa. Tunggu bentar aja, Bu. Habis ini Mas Ngiho keluar kok. Udah, saya berangkat duluan ya, soalnya masih mau ke bank. Mbak Mel? Mbak? Iya, ada apa, Bu? Ayo Mas Angga udah nungguin nih, kita udah telat 5 menit. Mau berangkat sekarang, Bu? Iya, ngomong-ngomong kerjaan di belakang udah selesai. Udah kok, Bu. Udah beres semua. Udah. Sayang, Ini dia. Iya sayang. ayo kita langsung ke kantor. Ya udah yuk. Yaudah, yuk. Maaf ya aku tadi telat. Udah gak apa-apa, sayang. Yaudah yuk. Ayo, Mas. Nah, sayang, kita turun dulu. Yaudah ya. Sayang, kamu tunggu di sini ya. Aku yaudah. masih mau beli-beli. Oh ya udah, aku di depan sini ya sayang. Ya, sayang. Nah, di sini panas. Iya nih. Kamu gas
bakalan titip sama Mas Angga? Enggak kok, Bu. Gak apa-apa kalau misal kamu beli-beli, tinggal ini ngomong nanti dibeliin kok. Ya kok enggak apa-apa. Ya udah. Itu bukannya dia. Kok dia di sini? Sama siapa? Asistennya kali ya. Coba aja lah, aku samperin. Dia kok kamu di sini? Kamu gak ngantor? Kok kamu tiba-tiba ada di sini? Ya aku lagi habis dari bank. Kamu kok Oh, di sini? Emang kamu gak ngantor? ya sekarang kan lagi jam istirahat. Ya aku beli makanan lah di sini. Oh gitu. Ngomong-ngomong, kamu gimana? Apanya gimana? Udah nemu kerjaan? Ya aku kan emang ada kerjaan ya, cuma ya gitu. Ya agak sebesar kamu gajinya. Kamu Gimana ya? Seharusnya kamu kan cowok nih. Seharusnya kamu cari kerjaan yang lebih menghasilkan lah. ya aku kan ya namanya masih usaha ya. Aku merintis dari bawah ya gak ya gimana ya gak langsung aku sukses kan. Ya seharusnya, apalagi kan kamu punya pasangan, seharusnya lah kamu cari cara biar kamu tuh sukses secara instan. Ya kalau ya gak bisa, dia kan di dunia ini gak ada yang instan, semuanya butuh proses. Dan aku ya sekarang masih proses untuk jadi lebih baik. Makanya aku sekarang ya usahaku udah lumayan sih sekarang. Lumayan apaan, usaha kamu tetap kecil gitu aja kok. Lagian juga aku makin lama makin ilfil deh sama kamu. Lah kenapa kamu ilfil? Karena kamu kerja kantoran sekarang. Ya iyalah, masa cowok gitu harga dirinya di mana? Gaji lebih besar yang cewek. Kamu kok Kalau aku nanti jadi nikah sama kamu, apanya enggak aku nih yang ngebiayain hidup kamu? Nah, bener tuh apa kata Bu Dia, Mas. Di mana-mana tuh yang nafkahi tuh cowok, bukan si cewek. kamu kok jadi gini sekarang? Kamu nggak perlu pertanyain kenapa aku kayak gini. Seharusnya kamu yang bertanya pada diri kamu sendiri, kekurangan kamu apa? Emang ada yang salah ya sama aku? Ya mungkin bukan rezeki aku kerja di kantoran atau kerja seperti kamu. Ya mungkin takdir aku sudah menjadi seperti ini. Kerja apa adanya, yang penting menghasilkan uang. Tapi uang dari hasil pendapatan kamu lebih besar aku. Ya emang pendapatan aku lebih besar kamu. Cuma kan aku juga gak tahu. Aku masih proses untuk menjadi lebih baik. Dan aku berproses untuk mempunyai perusahaan sendiri. Seharusnya ya kamu bekerjalah lebih giat lagi. Ya kalau aku gak kerja lebih giat lagi, ya gimana aku mau nafkahin kamu nanti, gimana aku mau ngelamar kamu nanti. Aku sudah berusaha sekuat sebisa aku, ya sebisa mungkin. Tapi usaha kamu tuh nggak ada hasilnya. Aku udah berapa lama lagi aku harus nungguin kamu sampai kamu sukses. Cewek seperti aku, wanita karir, mau nungguin cowok dari nol sampai sukses, sampai kapan? Sebentar, kok kamu jadi berubah gini ya semenjak kamu kerja di kantoran? Ya bersyukur banget sih sekarang nih jalan pikiran aku udah terbuka. Emang kenapa kok? Jadi dari dulu aku selalu dibodohin sama kamu sebagai cewek, mau sama cowok yang gak punya apa-apa. Kalau sekarang aku udah punya kerjaan. Ya sekarang kayaknya aku udah nggak selevel lagi deh sama kamu. Kamu kok jadi gini sih? Dia bukannya kita udah berkomitmen untuk membangun rumah tangga dari nol. Kenapa sekarang kamu udah sukses kayak gini? Kamu bilang gini dia. Komitmen mah bukan apa-apa, selagi masih belum janur kuning melengkung dan kamu belum ngangkat aku, ya aku berhak lah mutusin kamu. Dan kamu perlu tahu juga, aku nyesel banget udah kenal sama kamu dan mending sih ya kita nih putus aja. Aku nggak mau buang waktu aku lebih lama lagi buat ngurusin cowok yang nggak berguna kayak kamu. Kok jadi gini sekarang? Kok kamu berubah banget? Emang aku salah apa selama ini kamu kok bisa berubah gini? Kamu udah ngilang selama ini. Ayo kita balik ke kantor. Apa? Oh iya yang sekalian. Sayang, Kenapa kamu kaget? Ini cowok siapa, sayang? Cowok nggak jelas ya. pantas saja kamu cara ngomongnya dari tadi ya seperti ini sama aku. Ternyata kamu udah punya yang baru. Mas, maksudnya apa ya? Kamu kok ngomong seperti itu ya, Mas? Kamu nggak tahu Mas, ini pacar saya Mas. Halah, kata siapa aku pacar kamu? Mas, pacar dia ini saya, Mas. Bukan sampean. Saya aja gak kenal sama sampean. Kita kan udah putus. Ya, Kamu jangan berharap lagi dong, jangan ngerusak hubungan aku sama Angga. lah aku nggak. Jadi ini konten kamu, sayang. Yang ngerusak hubungan kita tuh dia atau aku. Lah kita gak ada kata putus dan kita selama ini masih ada hubungan dan kita sudah berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi. Mas. Kenapa kamu sekarang
kalau ngomong jangan macam-macam ya. Mas tadi ngomong saya berusaha hubungan. Maksud Anda ini apa? Emang Mas berapa tahun sih pacaran sama dia? Loh, ya baru 2 bulan lah. Mas baru 2 bulan, kita udah 4 tahun Mas. Lah terus siapa yang merusak hubungan orang? Ini yang jelas. Udah deh sayang, dia baru aja aku putusin sih. Dari dulu aku emang ngilang dari dia. Lagian juga dia cowok gak berguna, gak pernah bagian aku selama pacaran sama aku. Udahlah mas, kamu kan sudah diputusin sama Budia. Dan cowok seperti kamu tuh sudah tidak pantas dipertahanin mas. Nah, Gak pantas ya. yang pantas mendapatkan sedia itu saya mas. Kamu belum tahu sama saya ya? Saya ini adalah anak orang kaya. Siapa sih yang gak kenal sama Anggaris di sini? Anak orang kaya. Dan kamu mas, kalau kamu udah putus sama dia, gak usah dikejar-kejar. Aku gak ngejar Mas, aku cuma memperjelas. Dan aku juga mau memperjelas hubungan selama ini kita di mana. Lah dia Jelas-jelas sekarang dia milik aku mas, bukan milik sampean lagi. Udah jelas kan aku udah ninggalin kamu, seharusnya kamu sadar diri. Kamu dibandingin sama dia jauh kalah jauh banget. Ya aku emang kalah jauh sama dia. Dan aku tahu dia tuh siapa yang nggak tahu sama dia. Dan tapi dia belum tentu tahu aku ini siapa. Emang dia perlu tahu kamu siapa? Kamu Nggak tuh perlu. orang gak penting buat apa? Enggak perlu kok, dia nggak perlu tahu tuh aku ini siapa. Cuma aku ini nggak ada hubungannya aku sama dia. Ini hubungannya aku sama kamu. Dan kenapa kamu mau ninggalin aku seperti ini aja? Emang Gimana aku gak mau ninggalin kamu, Bil? Sedangkan aku udah nemuin semua yang aku butuhin di dia. Oh, berarti kamu bukan mencari cowok itu yang selalu ada, tapi harta yang selalu ada. Aku gak nyangka aja kamu seperti ini dia. Udahlah, semua tuh gara-gara kamu. Jangan nyalahin orang lain. Kenapa? Semua itu berawal dari kamu. Seharusnya kamu tuh sebagai cowok tuh yang tegas dong. Cari kerja yang bagus. Biar aku bangga punya pacar kayak kamu. Kenapa di sini aku yang disalahkan? Ya kalau aku gak punya pekerjaan seperti kamu kerja di kantoran, ya mungkin takdir aku emang seperti ini. Kan aku udah bilang tadi sama kamu, kalau aku takdirnya mungkin seperti ini. Kita beda, setiap orang punya takdir yang beda-beda kok. Dan aku juga berhak milih calon suami buat aku sendiri. Kalau cowok kayak kamu buat apa? Aku gak nyangka aja kamu sekarang seperti ini. Padahal di balik kesuksesan kamu itu ada seseorang yang mensupport selain doa kedua orang tua kamu. Tapi ya ternyata kamu seperti ini sekarang. Alah, support aja semua orang itu bisa. Kamu support uang gak sama aku? Udah deh, Bil, mulai saat ini aku perjelas lagi. Hubungan kita udah gak ada, jadi kita udah putus dan jangan pernah ganggu aku lagi. Ya oke, kalau memang itu mau kamu, oke, aku turutin kok semua mau kamu. Anda itu cowok, kalau udah diputusin sama cewek, Anda tuh gak berhak ngejar-ngejar cewek itu. Harga diri Anda taruh di mana mas? Kalau masih ngejar-ngejar cewek. Ya oke, silakan mas, ambil aja dia. Ya mungkin kalian sudah ditakdirkan kok. Ya kalau masalah kamu mutusin aku, oke, kalau kita mau putus. Dan aku cuma minta sama kamu. Dia ngapain di sini? Bangun kok. Bu Anggun, Tiba-tiba di sini. Emang dari mana bu? Saya mau beli-beli nih Pak, haus Pak. Di kantor juga udah ada minuman. Bu Gitu. Anggun, Bu Anggun sama siapa kesini? Sendiri Bu. Oh, Dia sama Pak Abil. hah? Bu Anggun kok bisa kenal sih sama cowok gak jelas kayak gini? Nggak jelas. Sampai panggil Pak lagi. Bu Dia, jaga ya omongan Bu Dia ya. Memang ini kenapa sih? Udah deh, Bil, kamu gak usah berdrama lagi. Ini juga Bu Anggun ngapain sih berdrama kayak gitu? Sebentar Pak, ini emang kenapa sih Pak Abil ini? Ya gini Bangun, dia itu mutusin aku sekarang gara-gara aku. Ya Bangun kan tahu sendiri, saya punya kerjaan yang emang nggak sama dengan sama dia. Ya emang gaji saya lebih besar dia. Ya dia mutusin aku ya gara-gara itu. Dan dia juga ya memperlakukan aku seragam baik dari tadi Bangun. Asal Bu Dia tahu ya, Bu Dia ini dapat pekerjaan karena Pak Udah Abil. Bangun, nggak usah. Udah Pak, biar Bu Dia tahu nih Pak, kalau Pak Abil berjasa Maksudnya dalam apa sih? kehidupan Dia. Hubungannya sama Abil apa sih? Bu Anggun, soalnya kan dia kan orang yang gak penting banget. Terus tiba-tiba Bu Anggun bilang ada hubungannya kerjaanku sama Pak Abil. Bentar Bu Dia, saya jelasin. Gak usah ya. panggil Pak deh Bu, panggil Abil aja. Bu Dia, Pak Abil ini yang memiliki perusahaan kita. Hah? Bu Dia ini kerja di kantornya Pak Abil. Bu Anggun, dari dulu saya itu memang udah bertahun-tahun sama Abil, Bu Anggun. Jadi saya tahu persis Abil itu orangnya gimana. Dia orang gak punya, Bu. Kenapa Ya. tiba-tiba Bu Anggun bilang dia ada hubungan sama kerjaan saya? Ya bener dia, aku emang orang nggak punya. Dan kamu juga tahu asal usul aku gimana. Cuma satu yang kamu nggak tahu,
di tempat kamu kerja itu perusahaannya milik orang tuaku. Ya kalau aku ya emang gak punya apa-apa. Yang kaya dan yang punya perusahaan itu emang orang tuaku. Ya aku sebagai seorang lelaki, aku hanya mau ingin mandiri dan gak mau kebergantungan kepada orang tua. Tapi kamu ya menilai aku salah. Tapi ya udah sih, lagian kamu udah mutusin aku. Cuma gini ya Bang Gun, saya minta maaf nih sebelumnya sama Bang Gun. Saya juga merasa kecewa. Saya sudah percaya dia kerja di kantor ayah saya karena saya juga tahu kalau dia itu pengen bekerja di kantoran. Cuma lihat dia dan tingkah laku dia sekarang, meskipun kinerja dia baik, tapi dia sudah tidak menghargai saya dari tadi. Saya minta ya Bang Gun, ini dipecat aja dari perusahaan itu. Sebentar, emang Budia ngelakuin hal apa? Ya, saya sudah bilang sama Bang Gun, saya sudah diputusin dan saya sudah dimaki-maki di sini dan seolah-olah saya gak pernah berjasa di kehidupan dia. Dia lebih memilih cowok kayak ini. Mas, saya bukan gak tahu Mas sama kamu. Saya tahu, saya kenal dekat sama orang tua Mas. Cuma saya juga tahu kalau Mas tuh gak bekerja, cuma Mas tuh menikmati harta orang tua aja. Terus yang kamu pilih penikmat harta orang tua. dia aku gak nyangka aja ya selama ini sama kamu. Aku kira kamu tuh cari cowok yang menerima, yang selalu menerima kamu apa adanya dan yang bekerja keras. Dan aku kira kamu tuh butuh orang yang selalu ada buat kamu. Ternyata butuh harta yang selalu ada buat kamu. Udah Bang Gun, saya juga gak mau lama-lama. Saya minta dia dikeluarkan aja dari perusahaan ayah saya. Dan Bang Gun urus saja masalah itu ya. Dan ini lagi buat mbaknya tuh aku gak nyangka juga. Mbaknya berkerudung tapi tinggal lakunya ikut-ikutan seperti dia. Saya cuma minta tolong sama Mbak, kasihan sama kerudungnya Mbak, ubah tingkah laku Mbak biar Mbak itu kedepannya lebih baik. Apalagi Mbak kan pakai kerudung, gak pantas juga menghina orang dan mencaci maki orang. Sebenarnya Mbak itu bertingkah laku lebih baik lagi. Ya udah ya Bang Gun, saya minta cuma itu ya Bang Gun. Silakan urus pemberhentian dia dan jangan sampai kerja di kantor saya lagi. Dan buat Mas ya, saya sebenarnya rada kecewa sama Mas nih. Orang tua Mas tuh baik banget sama saya dan tingkah lakunya juga sopan, tapi Masnya seperti ini. Dan saya cuma pesan nih Mas sama sampean Mas. Mas ya bekerjalah, ya jangan cuma menikmati harta orang tua terus Mas. Dan orang tua Mas tuh suatu saat bakal tua dan yang ngurus perusahaan di perusahaan orang tua Mas kan suatu saat Mas juga. Jadi ubahlah sikap yang suka ya pengangguran kayak Mas itu. Ya udah Bang Gun, aku mau pergi dulu ya. Iya Pak. Ya udah Bang Gun, makasih untuk semuanya. Dan dia jangan hubungi aku lagi ya. Bang Gun, ini gimana? Saya benar-benar dipecat, Bu. Ya gimana lagi kalau Budia tidak menghargai Pak Abil. Ternyata ini bukan sopir Budia, ternyata selingkuhan Budia. Saya kira ini sopir pribadi Budia. Ya udah deh Bu, kalau emang ini udah keputusan Abil, saya nanti ambil berkas-berkas di kantor ya, saya selesain semuanya. Ya udah Bu, nanti saya bantuin beresin dan. Ya udah saya duluan ya Bu, saya masih banyak kerjaan di kantor. Saya selesain kerjaan sekarang terus saya langsung cabut deh. Iya, ada Budia. Ya udah. Duluan ya Bu ya. Assalamualaikum. Ayo.